Anda harus sadar bahwa ketika saat ini Anda sedang berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, itu memang harus Anda perjuangkan. Tapi ketika Anda hari ini sudah memiliki uang, kehidupan Anda lebih baik, Anda nggak boleh pelit untuk masalah yang satu ini. Anda harus investasi untuk masalah yang satu ini. Oleh sebab itu, di video kali ini saya akan membahas tuntas apa bedanya pelit dan hemat untuk masalah yang satu ini. Anda sama sekali tidak boleh sepelekan. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, bagi Anda sekarang para generasi muda, ketika Anda hari ini sudah memiliki sedikit uang, sedikit uang artinya dulu kalau mungkin Anda sedang berjuang nggak punya duit, sekarang ketika Anda sudah punya duit, Anda nggak boleh pelit untuk masalah 11 hal ini. Nah, jadi kita bisa mulai dulu dari nomor 1 itu upgrade penampilanmu. Kita lihat contohnya seorang Cristiano Ronaldo gitu. Cristiano Ronaldo itu kalau kita perhatikan dulunya penampilannya seperti ini gitu. Ya maklum kan dia tuh seorang yang ayahnya seorang pemabuk, ibunya cuman seorang ya ibu rumah tangga biasa lah ya. Tapi beliau berjuang dari nol dan sepak bola mengubah hidupnya. Ketika Anda upgrade penampilanmu, itu bisa investasi pada perawatan wajah seperti perawatan kulit, di klinik yang bagus, perawatan gigi, wajah yang menarik itu tidak hanya meningkatkan percaya diri tapi juga peluang dalam karir dan kehidupan sosial. Siapa sih kalau orang yang baru dikenal tapi melihat wajah tapi penampilan itu Anda nggak utamakan. Jadi jangan ketika Anda itu sudah punya duit, Anda tidak perbaiki penampilan. Anda lihat sekarang Cristiano Ronaldo usianya sudah hampir 40 tahun, tapi wajahnya masih tetap fresh, segar. Dia sangat menjaga kebugaran dan penampilan. Yang kedua adalah upgrade kondisi fisikmu. Percaya sama saya, kekuatan fisik dan stamina, kekuatan bergabung di gym terdekat atau menyewa pelatih pribadi, itu memang uang yang harus Anda investasikan. Ada orang uang sih memang dia pelit banget gitu loh. Dia nggak mau sewa. Dia mungkin lihat orang di YouTube atau dia pergi ke gym lihat-lihat orang latihan cara suruh dia ajarkan. Tapi itu kan membuat penampilannya dia jauh lebih baik. Di kota-kota besar seperti Jakarta, banyak gym yang meningkatkan fasilitas. Itu akan memotivasi Anda untuk mendapatkan fisik yang terbaik. Jadi uang untuk kesehatan seperti fisik, ke gym, suplemen, itu Anda tidak boleh hemat. Ya, tidak boleh pelit masalah itu. Karena itu bisa memperbaiki penampilanmu. Banyak juga yang bicara sama saya, Pak Chandra ini usianya berapa? Banyak yang kaget. Usia saya sudah hampir 50 tahun. Tapi kenapa saya masalah fisik, saya sangat menjaga. Karena itu memang uang nggak boleh dihemat. Itu memang investasi untuk masa depan kita. Gitu. Nah, yang ketiga adalah tempat tidurmu. Ini penting banget. Karena sepertiga hidup kita itu di atas tempat tidur. Kita satu hari 8 jam itu di atas tempat tidur. Kita nggak boleh pelit masalah ini. Kasur Anda jangan remehkan, yang penting tidur nyenyak. Investasi pada kasur berkualitas itu penting. Makanya kalau kita lihat dari iklannya King Coil, ya sepertiga hidupmu itu di atas ranjang. Makanya pilih ranjang yang terbaik. Itu memang benar. Bayangkan bangun setiap pagi sepenuhnya istirahat, siap menghadapi hari. Ya, hidup 8 jam setiap hari, sepertiga hidupmu di atas ranjang. Jadi wajib investasi, beli ranjang yang lebih baik dan bisa membuat tidur Anda lebih nyaman. Sekali lagi ini video saya ciptakan untuk orang yang sudah mulai ada duit ya. Kalau Anda saat ini masih terlilit pinjol, Anda skip aja video ini. Ini untuk orang yang sudah mulai punya duit tapi harus diinvestasikan. Yang keempat adalah food supplement atau makanan sehat. Lupakan mie instan. Saat ini Anda harus memiliki banyak dana, pilih makanan yang lebih baik. Makanan yang berorganik dan berkualitas lebih tinggi. Nggak boleh pelit. Karena Anda sudah punya pilihan yang hidup lebih baik. Seperti Jepang, mereka tuh bisa pintar-pintar karena mereka mengutamakan diet yang bagus untuk anak-anak di sana. Anda lihat kalau di Jepang itu beli makanan gula. Kalau di Indonesia itu seperti, mohon maaf ya, makanan-makanan rentengan atau makanan-makanan itu sudah nggak dikonsumsi di Jepang. Anak-anak kecil nggak boleh konsumsi itu, karena itu sangat tidak sehat. Bahan makanan yang bisa membuat kamu lebih sehat, lebih baik, you are what you eat. Nah, saya rekomendasikan channel SB30 Health untuk Anda itu benar-benar punya pilihan hidup yang lebih sehat. Subscribernya banyak loh, 3 juta lebih subscriber. Menandakan apa? Bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang mau peduli akan hidup lebih sehat dan lebih baik. Ya, jadi Anda jangan samaratakan bahwa
wah semua orang sama dengan problemmu. Saya aja pernah catering ya sama Dr. Hans di SB30 Health. Itu satu kali kita makan itu kisaran sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah. Tapi nggak ada masalah. Yang penting kita tahu gaya hidup sehat. Ya, dan kita punya pilihan untuk opsi untuk itu. Mungkin Anda ngomong, waduh, tim yang hari ini satu hari nasi telur dadar, gajian tanggal tua gimana? Ya, sorry, skip aja konten ini. Konten ini memang ditujukan untuk orang yang sudah mau prioritas hidup lebih sehat. Dan gitu loh, jangan disamaratakan hidup susah terus deh. Kalau hidup susah cari channel orang lain. Tapi kalau Anda benar-benar mau upgrade skill, supaya Anda punya hidup lebih baik, dan jangan pernah hemat untuk masalah food supplement atau makanan yang lebih sehat. Loh, food supplement kok mahal, harganya jutaan. Namanya juga mau hidup sehat. Kalau Anda hari ini cuman, ya mohon maaf loh ya, makanan mie instan atau murah, saya nggak sebut merek di sini ya. Tetapi Anda mau murah, kenyang, ya bukan di tempat kami gitu. Kami untuk orang yang mau level up, supaya Anda memang punya kualitas hidup yang lebih baik ya. Yang kelima adalah upgrade penggunaan waktu. Jadi waktu itu mata uang yang sangat penting. Makanya orang-orang punya uang mereka itu membeli barang-barang mahal yang bisa menghemat waktu mereka. Banyak sekali hal-hal yang bisa menghemat waktumu agar kamu bisa menikmati hidup lebih baik. Manajemen waktu lah menurut saya itu sangat penting. Kalau hari ini kita nggak bisa memanage waktu, waktu yang akan memanage kamu. Karena kita itu the master of the time. Kita tuh waktu. Makanya kenapa orang investasi jam tangan mahal, bukan karena ini bisa sebagai perhiasan, tapi ini juga ada nilai investasinya. Dan waktu, kontrol waktu itu sangat penting. Karena kalau satu hari kita nggak ngapa-ngapain aja, waktu juga lewat. Tapi kita harus tahu kita tuh harus ngapain gitu. Dan yang keenam, upgrade tempat tinggalmu. Kamu nggak boleh hemat untuk masalah tempat tinggal. Tempat tinggal itu harus nyaman, yang penting bersih. Saya nggak ngomong mewah. Upgrade tempat tinggalmu, tempat kerjamu harus bagus. Lokasi itu segalanya. Pilih tempat tinggal yang lebih dekat dengan pekerjaan atau lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Tidak harus beli, tapi dengan tempat tinggal yang lebih baik itu bisa membuat hidupmu jauh lebih nyaman untuk menjalankan pekerjaanmu. Kalau tempat tinggal itu kumuh, tempat tinggal itu mohon maaf ya, sampah berserakan di mana-mana, kok bisa sih? Saya paling nggak bisa loh seperti itu. Makanya kalau Anda memang seandainya punya budget lebih, sewa aja satu asisten rumah tangga. Dengan Anda punya asisten rumah tangga, Anda bisa membuat tempat kerjamu lebih nyaman. Anda bekerja bisa lebih optimal. Ada yang setiap hari memberikan kamu PL. Di Indonesia tenaga kerja kebetulan murah kok. Ya, Anda bisa sewa asisten rumah tangga. Kalau Anda nggak mampu ya sewa aja kayak asisten rumah tangga online. Ya, banyak kok aplikasi yang hari ini bisa memberikan jasa PL, jasa pembersihan tempat, banyak sekali. Upgrade. Yang ketujuh, upgrade kebersihan rumah. Ya, Anda jangan punya rumah yang berantakan seperti ini. Saya paling nggak suka lihat rumah berantakan. Zaman sekarang banyak sekali jasa kebersihan rumah. Kamu juga bisa pakai jasa ART atau jasa bersih-bersih online. Kamu juga bisa menghemat waktu daripada kamu melakukan tugas lain untuk menurutmu lebih bermanfaat. Contoh saya bersihkan mobil. Saya juga pakai supir gitu loh. Tapi ini sekali lagi dengan kondisi Anda financial nggak ada masalah ya. Jadi saya kan pernah buat konten sama Mary Riana juga 4 tipe standar finansial kamu. Yang pertama masih financial mess atau keuangan kacau balau. Yang kedua adalah financial security atau keuangan yang sudah lebih aman lah. Yang ketiga adalah financial flexibility. Nah ini cocoknya kalau memang sudah kondisinya financial flexibility. Kalau Anda masih financial morat-marit kacau balau ya tips ini abaikan aja. Nggak penting gitu ya, terpaksa harus bersihkan sendiri. Kalau saya pertimbangannya, saya dengan financial flexibility, saya punya uang, saya bisa bayar orang untuk membersihkan rumah. Karena membersihkan rumah itu, kayak kemarin lebaran aja, saya nggak punya ART, saya membersihkan rumah, itu makan waktu banyak loh. Ya, Anda nggak boleh hemat uang ini gitu. Yang kedelapan, upgrade waktu berkualitas dengan keluarga. Ini penting banget, karena jangan sampai anak kamu itu diasuh oleh orang lain. Ketika diasuh oleh orang lain, anak itu jadi anaknya orang lain, padahal itu anak kandung kamu loh, lahir dari rahim kamu loh. Kualitas waktu dengan keluarga itu penting, investasi dengan kualitas waktu penting bersama keluarga. Rencanakan liburan bersama ke tempat-tempat indah seperti Indonesia itu Bali atau Danau Toba atau ya Indonesia banyak tempat indah ya, itu bagus sekali. Karena waktu yang berkualitas adalah sebuah kenangan yang wajib kamu lakukan. Inilah investasi yang sangat baik, kita tidak bisa memutar waktu itu kembali. Ya. Kesembilan, upgrade fashionmu gitu. Upgrade penampilanmu. Tingkatkan kualitas pakaianmu dengan investasi bahan yang bagus, bukan mahal. Yang penting rapi. Bahan katun adalah bahan yang wajib digunakan untuk uang yang lebih.
Ada penelitian jika menggunakan bahan polyester itu tidak baik karena bahan polyester itu diteliti punya dampak yang tidak baik bagi kesehatan jika digunakan jangka panjang, harus bahan katun. Ini penting sekali, sampai saya ngajarkan bahan katun pun. Lemari saya kebetulan juga seperti ini gitu loh. Jadi kita bisa letakkan mana yang terbaik. Yang ke-10, upgrade transportasi. Kalau kamu hari ini punya dana lebih, nggak ada salahnya kamu beli mobil yang lebih baik. Nggak harus mobil mewah atau mobil sport, nggak harus. Yang bisa membuatmu bekerja lebih maksimal. Kendaraan yang lebih baik ya bukan kendaraan mewah yang punya fungsi gitu. Tapi sekali lagi ini disesuaikan dengan jenis pekerjaan Anda. Kalau Anda memang di Jakarta, contoh seperti ada seorang influencer Adrian Maulana, dia lebih baik meninggalkan mobilnya tapi dia setiap hari naik LRT. Karena pertimbangan dia adalah macet dan dia masih mau tinggal di kota di luar Jakarta. Dan dia naik LRT setiap hari itu masih lebih. Dan dia kemudian kerja di SCBD, saya lihat kontennya itu. It's okay, mana menurut dia lebih baik. Tapi kalau Anda di luar Jakarta yang masih nggak terlalu terhindar kemacetan, menurut saya upgrade transportasi itu nggak ada salah gitu. Anda punya mobil pribadi itu nggak ada yang salah. Dan yang ke-11, upgrade aktivitas sosial. Jadi mulailah banyak berkontribusi pada kegiatan sosial. Anda bisa join GCI contohnya. Atau Anda join Lions Club contohnya. Atau mungkin kegiatan sosial apa. Itu dengan asumsi Anda sudah punya uang lebih loh ya. Jadi Anda bisa membantu mereka yang membutuhkan, tapi bisa memberikan kepuasan batin bagi diri kita masing-masing. Kan rasanya enak ketika kita itu membantu orang lain. Saran untuk Anda tidak upgrade berlebihan, nomor 1 buat anggaran ya, yang realistis sebelum memutuskan upgrade. Jadi jangan sampai Anda lihat sosmed, tapi kemudian Anda langsung dikontrol hidup mulai sosmed, dan setiap hari Anda benar-benar membuat orang lain itu berubah gitu loh, dan Anda ngikutin standar influencer atau artis yang Anda kagumi. Yang nggak demikian, disesuaikan dengan kondisi keuangan Anda. Jangan beli barang palsu, beli barang itu yang lebih baik yang asli tapi harganya terjangkau. Daripada Anda beli jam tangan KW, sepatu KW, buat apa? 2, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Jadi fokus pada upgrade yang benar-benar memberi nilai tambah. 3, hindari hutang yang tidak perlu. Jadi jangan sampai kita beli hutang yang nggak perlu itu nggak usah gitu. Yang keempat, evaluasi manfaat jangka panjang. Pertimbangkan kembali apakah upgrade tersebut memberikan manfaat jangka panjang nggak. Kalau jangka panjang oke, contoh kayak kasur tadi, ya bagus. Kasur yang nyaman bisa membuat Anda terhindar dari masalah tulang loh, dan kenyamanan. Kelima, tetapkan tujuan yang jelas. Memiliki tujuan yang jelas dapat membantu Anda tetap fokus. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda dapat menikmatkan manfaat peningkatan gaya hidup tanpa mengorbankan kestabilan ekonomi Anda. Jadi ketika Anda sudah financial flexibility, maka Anda berhak untuk taraf hidup yang lebih baik. Saya nggak suruh Anda itu hidup bermewah-mewahan, berfoya-foya, enggak. Tapi saya meningkatkan standar hidup Anda. Dengan demikian, video ini saya buat tujuannya untuk Anda yang sudah mencapai tahap financial flexibility. Video ini tidak saya tujukan untuk yang financial mess ataupun financial security, no. Anda yang masih berurusan dengan, masih bingung dengan sandang, pangan, papan, tolong tinggalkan video ini sekarang juga, karena Anda masih berjuang. Karena Anda masih rumah harus mengontrak, Anda harus masih mencicil. Ya, itu saya nggak bicara seperti itu. Tapi saya mau Anda yang di level di mana Anda saat ini sudah lebih fleksibel. Dan jangan pelit uang ini. Kalau Anda pelit masalah uang ini, berarti kacau dengan diri Anda. Anda mau hemat, pelit amat sama hidup Anda, membuat hidup Anda juga tidak lebih baik. Demikian video ini saya buat. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.